Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan di siang hari ini. Kembali Allah berikan kita taufiknya untuk bisa sama-sama kita menambah pundi-pundi amal kita untuk berbekal menuju hari akhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat setiap detik ibadah kita kepada Allah sebagai amal ibadah yang kelak di yaumil qiyamah akan menyebabkan kita layak mendapatkan ridhonya, dan semoga Allah masukkan kita ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat salam juga mari kita sampaikan pada Sayyidil Mursalin Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada para sahabat ridwanullah alaihim, dan pada kita semua umatnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mengawali kajian kita pada siang hari ini, melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada beberapa pertemuan sebelum Ramadan. Maka walaupun sekarang kita sudah memasuki bulan Hijriyah yang baru, ya, hari ini kita berada di tanggal 1 Zulqa'dah, namun mungkin masih layak momentum untuk kita melakukan tahniah ucapan Hari Raya Idul Fitri. Kenapa? Karena belum Hari Raya Idul Adha. Karena itu jemaah sekalian, ya, saya mungkin akan mengawali dengan ucapan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, ya, kullu amin wa antum bi khairin. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita berharap ibadah serta kebaikan-kebaikannya terus akan mengiringi hidup kita hingga kita berharap pula nanti diberikan panjang umur bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Apalagi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hari ini kita memasuki bulan-bulan yang mulia, ya, karena setelah Ramadan kita harus sadar bahwa di dalam syariat Islam itu jemaah sekalian, bulan yang mulia bukan hanya Ramadan saja. Ya, mulai hari ini kita akan memasuki kurang lebih 3 bulan ke depan. Itu adalah bulan-bulan yang disebut dalam Al-Quran dengan sebutan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang mulia. Seperti disebutkan dalam surah Taubah, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bilangan bulan yang Allah tetapkan di dalam ketentuannya dalam penciptaan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Allah jadikan 4 di antaranya sebagai bulan haram, bulan yang mulia. Bahkan Allah mengatakan, dzalika dinul qayyim, itulah bagian dari agamanya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita berbuat zalim pada bulan-bulan ini. Nah, 4 bulan ini jemaah sekalian, dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menyebutkan salasu mutawaliyat wa rajabun mudhar baina Jumada wa Sya'ban. 3 bulannya berturut-turut dan 1 bulannya terpisah. Ya, bulan yang terpisah nanti bulan yang ke-7 setelah kita masuk tahun baru Hijriah yang baru, yaitu bulan Rajab. Ya, bulan Rajab itu bulan yang terpisah. Nah, bulan yang mutataliyat atau saling berlanjutan itu 3 bulan. Dimulai dari bulan ini jemaah sekalian, yaitu bulan yang ke-11, ke-12 dan ke-13. Ada Pak bulan ke-13? Nggak ada Pak, bulan ke-1 ya. 11, 12 bulan ke-1 ya. Nah, jadi nggak ada bulan ke-13. Yang ada gaji ke-13 Pak. Nah, itu harapan para karyawan ASN ataupun non-ASN ya. Jadi bulan apa yang ketiga ini? Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Ya, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Nah, karena itu sekali lagi ya, walaupun Ramadan sudah meninggalkan kita, bahkan sudah sebulan kita ditinggalkan Ramadan, tapi kita harus ingat bahwa
kita kembali dimuliakan oleh Allah, bertemu dengan bulan-bulan mulia ya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali membahas lanjutan fikih waris ya, yang mana hari ini kalau tidak salah kita sudah masuk sesi yang ke-8 dalam pembahasan waris, sekaligus sesi yang ke-30 dalam pembahasan fikih keluarga. Dan hari ini jemaah sekalian kita akan memulai pembahasan tentang teknik ya di dalam pembagian harta waris. Artinya mulai hari ini, walaupun sebelum-sebelumnya sudah kita bahas Pak, tapi lebih detail mulai hari ini kita akan banyak bicara penghitungan-penghitungan ya. Tapi nggak usah khawatir jemaah sekalian ya, karena rumus-rumus matematika yang kita pakai nanti yang penting sudah dapat ijazah SD insya Allah bisa Pak ya. Karena kalau mungkin sebagian orang menganggap matematika itu kan pelajaran Pak. Tapi nggak tahu nih, kadang ada orang yang terlalu cinta dengan matematika Pak, tapi ada juga yang terlalu benci dengan matematika gitu. Nah, ini ada ada mazhabnya. Tapi insya Allah ini adalah standar matematika yang mudah ya. Karena sebenarnya seperti pernah saya sampaikan Pak, hal yang paling sulit di dalam persoalan waris itu bukan penghitungannya. Yang paling sulit itu adalah menyamakan persepsinya. Yaitu menyamakan persepsi para ahli waris gitu ya. Nah, itu yang paling sulit ya. Tapi kalau udah satu persepsi, udah sepakat, ya kita tunduk dengan pembagian Allah, tunduk dengan aturan Allah, nah, ngitungnya mah mudah. Ya, ngitungnya mudah. Pakai kalkulator aja udah bisa. Apalagi sekarang Pak, kalkulator waris juga banyak kan, aplikasi-aplikasi waris bisa kita temukan ya. Nah, tapi agar kita juga tahu bagaimana prosesnya, kita hari ini akan pelajari yaitu masalah yang keempat tentang pembagian atau teknik pembagian harta waris. Setelah pada pertemuan yang lalu atau sebelumnya ya, kita sudah bahas Pak tentang ahli waris. Sedikit saya ingin mereview dulu ya terkait dengan ahli waris, karena di dalam proses pembagian harta waris itu Pak, sebenarnya kan yang paling dominan kita membahas tentang ahli waris ya. Ya, bukan lagi kita ngomongin pewarisnya, bukan lagi kita ngomongin rukun kedua, karena hartanya sudah spesifik bahwa ini harta waris, sudah tidak ada kaitannya lagi dengan hal-hal lain ya, sudah nggak ada kaitannya dengan hutang piutang almarhum, udah nggak ada kaitannya dengan mungkin harta pihak-pihak lain gitu ya. Intinya hartanya sudah murni harta waris, akan diserahkan kepada ahli waris. Nah, tetapi tidak semua ahli waris itu Pak, seperti yang sudah kita bahas, yang jumlahnya paling tidak ada kurang lebih 22 pihak. Tidak semua ahli waris itu bisa mendapatkan hak waris ya, karena hubungan ahli waris kepada almarhum bisa beda-beda. Yang kita bahas kemarin terkait dengan konsep, masih ingat Pak konsep hijab ya. Kaidahnya adalah ahli waris yang hubungannya terjauh terhalangi haknya oleh ahli waris yang hubungannya terdekat kepada almarhum. Apakah penghalangan ini Pak bersifat total, memang menghalangi 100% hak warisnya, atau bersifat parsial ya. Jadi ada yang haknya misalnya 1/4 berkurang menjadi 1/8, yang haknya 1/3 berkurang menjadi 1/6 ya. Atau ada yang memang haknya besar, bisa jadi Pak, dia penerima asobah ya, penerima sisa. Tapi seperti saudara misalnya Pak ya, saudara itu bisa jadi haknya lebih besar. Bahkan kita sudah bahas Pak, saudara itu haknya lebih besar daripada pasangan almarhum dalam hukum Islam. Karena saudara itu hubungannya nasab ya. Tapi gara-gara keberadaan anak dari almarhum, saudara terhalangi hak warisnya. Ya, kalau anaknya laki-laki 100% nggak dapat. Nah, jadi artinya sebelum masuk kepada bagaimana teknik ya harta waris ini dibagi-bagikan kepada ahli waris, pastikan dulu nih dari sekian ahli waris itu mana yang memang berhak, mana yang sudah terhalangi. Nah, kalau kita sudah mendapati Pak, berarti yang tersisa siapa? Yang tersisa berarti tinggal ahli waris yang betul-betul dia dapat hak. Bukan lagi ahli waris yang terhalangi. Karena sekali lagi jemaah sekalian, tidak semua ahli waris itu dapat hak waris. Jadi kita sudah semacam melakukan istilahnya penyaringan lah gitu ya. Penyaringan ahli waris yang memang layak untuk mendapatkan haknya. Nah, kalau sudah melalui proses penyaringan itu, barulah kita ngomong masalah bagaimana cara membaginya. Nah, terkait dengan teknik pembagian harta waris ini jemaah sekalian, konsepnya sederhana saja di dalam ilmu waris. Ya, hafalkan saja 2 kata Pak, konsep pembagian harta waris itu, yaitu istilah apa? Nih, fardu dan asobah.
Jadi tekniknya itu cuma menggunakan dua konsep ini, fardu, asobah. Ya, dan mudahnya Pak, sederhananya sebelum nanti kita bahas detail ya. Mudahnya fardu itu penerima yang langsung ditentukan oleh Al-Qur'an dengan pecahan bilangan pecahan. Sedangkan asobah penerima sisa. Ya. Jadi misalnya Pak, ada yang menerima 1/4 dan angka 1/4 ada di dalam Al-Quran, Ar-Rubu. Nah, berarti dia disebut fardu. Nah, sisa dari 1/4 Pak, berapa? Sisa dari 1/4 berapa? Berapa nilainya? 3/4. Angka 3/4 gak ada dalam Al-Quran Pak, ya. Maka itu disebut asobah, ya, karena dasarnya nanti hadis Nabi SAW. Jadi mudahnya kayak gitu ya. Fardu itu sudah ditentukan, asobah sisanya. Nah, tapi yang jadi masalah Pak, kita harus menghafal ya. Siapa yang menerima fardu, siapa yang menerima asobah. Nah, ini yang kemudian mungkin perlu kalau baru belajar ilmu waris ya sering lupa lah gitu, karena harus menghafal seberapa haknya, kemudian siapa, bahkan nanti yang dapat A misalnya bisa berubah menjadi B, tergantung konstruksi ahli warisnya. Nah, tapi biasanya sih Pak, kita cuma hafal ketika itu posisinya adalah untuk kita Pak. Ini bapak saya meninggal, saya sebagai anak, ini hafal itu aja gitu ya. Yang lain-lain nggak hafal gitu ya. Ya nggak apa-apa sih ya. Yang penting konsisten dan berkomitmen menjalankan syariat Allah. Baik, sekarang kita masuk kepada konsepnya dulu jamaah sekalian. Jadi tadi metodenya ada dua ya, yaitu fardu dan asobah ya. Fardu dan asobah. Sederhananya definisi fardu asobah itu adalah kalau fardu nilai bagian pecahan ya, atau nilai bagian yang wujudnya pecahan atas harta yang ditetapkan secara langsung oleh Al-Quran dan Sunnah, ya, oleh Al-Quran dan Sunnah. Ini namanya fardu. Nah, kenapa Pak kok disebut dengan fardu gitu ya? Padahal kalau dalam bahasa Arab sebenarnya nilai pecahan itu bukan fardu Pak. Kalau dalam bahasa Arab, kalau tidak salah dalam istilah bahasa Arab, nilai pecahan itu al-adadul munkasir, ya, angka yang bisa dipecah-pecah gitu ya. Makanya kampus di saya belajar Pak, Lipia, zaman saya sih nggak ada tidak ada prodi ini prodi manajemen, manajemen ekonomi gitu ya. Kalau saya cuma syariah Pak, tapi dapat sedikit informasi dari adik kelas di sana itu buka prodi baru Pak, namanya prodi manajemen, ngomongin masalah hitungan Pak, ya, karena dosennya orang Arab, matematikanya pakai bahasa Arab Pak. Tuh bayangkan gimana tuh ngajarin matematika pakai bahasa Arab gitu ya. Tapi alhamdulillah karena saya udah lulus, saya nggak belajar Pak. Ya nggak usah kita matematika pakai bahasa, matematika pakai bahasa kita sendiri Pak, itu ribetnya luar biasa gitu ya. Belum lagi kalau pakai bahasa orang lain gitu ya. Nah, jadi itu kalau dalam bahasa Arab. Tapi kenapa jemaah sekalian kok disebut dengan istilah fardu gitu ya? Nah, ini alasannya karena Allah menyebutnya di dalam Al-Qur'an Pak dengan istilah faridhatam minallah. Jadi setelah Allah menyebutkan sejumlah angka pecahan, ya 1/4 untuk siapa, 1/2 untuk siapa, Allah tutup dengan kata-katanya faridhatam minallah, bahwa ini adalah kewajiban yang Allah tetapkan atas ahli waris. Maka kemudian konsep tentang pecahan yang Allah tetapkan dalam Al-Quran dengan istilah faridho itu ya dijadikan sebagai istilah atau konsep di dalam ilmu waris dengan istilah fardu ya. Nah, tapi kenapa kemudian si penerima sisa yang berikutnya nih ya disebut dengan asobah? Karena dalam bahasa Arab Pak, asobah itu sebenarnya artinya adalah ahli atau keluarga yang kita tinggalkan dari jalur laki-laki. Itu disebut asib kalau dalam bahasa Arab ya. Jadi orang-orang yang kalau misalnya ada seorang ingin menikah Pak, dia kemudian walinya harus dari jalur laki-laki ya, ayah, saudara dari ayahnya dan seterusnya. Nah, itu kalau dalam bahasa disebut asib. Nah, alasannya kenapa kemudian penerima sisa ini disebut dengan asobah? Karena kebanyakan penerima sisa memang dari jalur keluarga laki-laki. Walaupun tidak semuanya ya, ada 1-2 yang dia berasal dari perempuan. Nah, tapi karena diambil kaidah umumnya, maka disebut dengan asobah. Nah, tapi sederhananya asobah itu adalah bagian sisa setelah para penerima fardu mendapatkan bagiannya masing-masing. Jadi sisa itu ya diberikan setelah fardu. Karena yang namanya sisa Pak, di awal apa di akhir? Ada nggak sisa itu di awal Pak? Nah, kalau sisa di awal ya semuanya Pak, gitu ya. Maka sisa itu pasti wujudnya di akhir ya.
Nah tadi sudah kita contohkan, misalnya fardu itu 1/4, berarti sisanya 3/4. Tapi sisa itu fleksibel Pak, tergantung apa yang tersisa. Ya bisa jadi nanti awalnya ada yang dapat 1/4, rupanya ada ahli waris yang lain Pak. Artinya gini Pak, contohnya ada orang meninggal misalnya ya, kita kasih contoh sederhana. Ada orang yang meninggal, dia nggak punya anak Pak, tapi dia hanya punya istri. Awalnya dia punya, misalnya dia punya istri lah gitu ya, dia punya istri. Atau bukan istri lah, ibu lah dulu ya, karena sebelum antara ibu sama istri mana yang lebih awal Pak muncul di dunia? Jelas ibu dulu gitu ya. Jadi ada seorang laki-laki dia punya ibu Pak, ya punya ibu. Nah kalau seandainya laki-laki ini meninggal Pak, dia nggak punya anak, dia punya ibu, punya saudara ya. Berarti ibu ini kan yang pertama kali mendapatkan fardunya kan, dan nilai fardu ibu berapa? Nggak ada anak. 1/8. Ibu nggak pernah 1/3. Ibu itu 1/3. Kalau nggak punya anak dan nggak suami, bapaknya udah meninggal misalnya kalau Pak, 1/3. Nah harusnya begini Pak, ibunya dapat 1/3, saudaranya dapat sisanya, berarti berapa? 2/3 kan? 2/3. Tapi rupanya Pak, laki-laki yang tadi punya ibu dan saudara ini tadi sebelum dia meninggal sempat nikah dulu. Nikahlah dengan seorang wanita, ya. Tapi kemudian tidak mendapatkan anak dari pernikahan tersebut, lalu meninggal. Maka saudara tadi Pak yang awalnya dapat sisa berapa? 2/3, haknya berkurang gara-gara keberadaan istri. Artinya penerima sisa itu dia akan bisa berubah tergantung apa yang tersisa. Maka ibunya diberi 1/3 ya, kemudian istrinya diberi berapa? 1/4 karena nggak punya anak. Berarti sisanya berapa Pak? Masih 2/3 nggak? Udah berkurang kan? 1/3 ditambah 1/4 berapa? 1/3 tambah 1/4 itu sama dengan 1/3 1/4 sama dengan, kalau kita samakan bilangannya 12. Ya, 3 sama 4 kan angka terkecil yang bisa dibagi adalah 12. Berarti 7 ya. Ibunya dapat 4/12, istrinya dapat 3/12. Totalnya 7/12. Berarti sisanya saudaranya dapat 5/12. Nah 5/12 kalau kita kecilkan Pak, nggak ketemu di angka 2/3 ya, karena dia sudah berkurang dari angka sebab keberadaan istri ini tadi. Jadi saya pernah sampaikan Pak, kenapa saudara lebih besar daripada istri ya. Coba kalau kita lihat di sini kan 5/12 dengan berapa tadi istri? 3/12 ya. Kalau seandainya harta warisnya 12 miliar Pak, berarti istrinya hanya dapat 3, saudaranya dapat sisanya 5. Nah, ini kira-kira para istri ridho nggak dikasih 3, saudara iparnya 5? Nah, ya jawabannya wajib ridho karena itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pernah sampaikan alasannya Pak, karena saudara itu hubungannya lebih kuat daripada pernikahan. Ya, nasab lebih kuat daripada pernikahan. Dan dalam banyak kasus saudara jumlahnya lebih banyak daripada istri. Ya memang sih saudara dapat 5/12 Pak. Kalau saudaranya 1 mungkin besar lah. Kalau saudaranya ada 10. Coba 10 dibagi 5/12, berarti kan masing-masing dapat berapa itu? Ya 5 dibagi 2 gitu kan. 5/12 berarti 1/12-nya dibagi 2 kan. Berarti 1/24. Kalau saudaranya ada 10, istrinya tetap dapat 3/12, tetap dapat banyak. Siapa hak yang paling banyak? Tetap istrinya ya. Kecuali kalau istrinya kemudian ada 4 Pak. Nah, beda lagi. Nah, kalau 4 berarti berapa Pak? Nah, masing-masing 3/12 atau 3/12 dibagi 4. Nah, kalau istrinya ada 4, masing-masing dapat 3/12 atau 3/12 dibagi 4. Nah, 3/12 dibagi 4. Ya kalau seandainya 3/12 dibagi masing-masing ya habis Pak. 3 kali 4 12 sudah itu habis. Berarti 3/12 dibagi 4. Nah, itulah yang menyebabkan banyak istri tidak mau diracun Pak ya. Karena udah haknya segitu dibagi lagi gitu ya. Jelas Bu ya? Baik, nah ini fardu dan asabah. Nah, sekarang kita masuk jamaah sekalian ya. Angka fardu itu di dalam Al-Qur'an ada berapa dan siapa yang mendapatkannya? Ya, sebenarnya sudah pernah kita singgung di awal-awal Pak ya. Angkanya cuma berapa Pak? Masih ingat enggak? Angka pecahan fardu di dalam Al-Qur'an itu ada berapa? Masih ingat enggak? Hah? Enggak, totalnya ada berapa? Totalnya ada berapa?
Ada berapa angka pecahan di dalam Al-Quran? Ada 6. Ya, angkanya cuma 6, Pak. Kita urutkan ya dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Dari yang paling besar sampai yang paling kecil. Yang paling besar 2/3. Ya, yang paling besar 2/3. Jadi nggak ada yang 100%, Pak. Angka pecahan fardu nggak ada yang 100%. 2/3 yang paling besar. Berarti kalau 2/3 kita buat persentase berapa kira-kira, Pak? Berapa persen kira-kira? Sekitar 60-an, 65-an persen ya. 63 ya. Betul ya? 63% kan? Betul. 66, 10 kan 30 dikali 100 dibagi 30 kan sisa 10 kan? Nah, 63 benar, 63 sekian kan ya? Ya. Jadi artinya ahli waris penerima fardu itu, Pak. Ahli waris penerima fardu itu tidak mungkin lebih hak warisnya itu daripada 63%. Ya, itu paling besar itu ya, karena ahli waris fardu cuma 2/3 ya. Nah, kemudian yang kedua, Pak, 12%. 40%, 1/2 ya. Kalau 1/2 berarti berapa persen? 50%. Yang ketiga 1/3 berarti 33% ya. Kemudian yang keempat 1/4 berarti 25%. Yang kelima 1/6. Berapa persen tuh? Kalau coba 1/6. Yang kelima 1/6. Berapa persen? 10 dibagi 6 berapa? Belasan ya? 15-an? Lebih ya? Kemudian yang terakhir 1/8. Nah, ini yang paling kecil ya. Yang paling kecil 1/8, dan yang dapat 1/8 ini cuma satu saja ahli waris, Pak, yaitu istri saja. Yaitu 1/8. Nah, ini 6 angka pecahan di dalam Al-Qur'an. Ya, 2/3 disebut dalam Al-Qur'an dengan istilah sulusani. 1/2 disebut dengan nisfu, 1/3 disebut dengan sulus, 1/4 rubu', 1/6 sudus, dan 1/8 sumun. Nah, itu semua disebutkan dalam satu surat saja, Pak. Ke-6 angka ini disebutkan hanya dalam satu surat saja, yaitu surah An-Nisa. Ya, surah An-Nisa dari ayat yang awal-awal dari ayat ke-11 sampai ayat ke-14, kemudian di akhir surat An-Nisa ya. Baik, nah siapa yang menerima ke-6 angka fardu ini sebagai ahli waris ya? Yang pertama jemaah sekalian, yang mendapatkan 2/3 adalah anak perempuan. Berarti yang meninggal siapa, Pak? Posisi yang meninggal kalau ahli warisnya anak perempuan berarti sebagai apa? Yang meninggal. Bisa bapaknya, bisa ibunya gitu ya. Yang meninggal bisa bapak, bisa. Ini juga kita harus tahu, Pak, bahwa posisi hubungan dengan almarhum itu apa. Jadi jangan sampai kita mengatakan begini, Pak, anak perempuan dapat 2/3 dari harta waris kakeknya. Nah, itu keliru. Berarti kalau dia dapat dari kakeknya, statusnya bukan anak perempuan tapi sebagai cucu gitu ya. Nah, jadi posisinya dia, kita harus lihat siapa yang meninggal. Jadi anak perempuan itu dapat 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh bapaknya atau ibunya, atau bisa jadi dua-duanya kalau meninggalnya misalnya bersamaan ya. Nah, ini 2/3. Tapi dengan syarat, Pak, jumlahnya lebih dari 1 orang. Ya, lebih dari 1 orang itu 2, 3 dan seterusnya. Yang mana mereka nanti akan bersekutu pada hak 2/3 ini. Jadi 10 orang ya 2/3, 5 orang ya 2/3, 2 orang ya 2/3. Gitu. Jadi 2/3 itu intinya berapapun jumlahnya, yang penting lebih dari 1 orang. Ya. Nah, Allah mengatakan dalam An-Nisa ayat 12 yang menjadi dalilnya. Fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2, maksudnya 2 ke atas, maka bagian mereka adalah 2/3. Ya, tapi dengan syarat nanti jamaah sekalian. Syarat yang lain adalah tidak ada anak laki-laki. Ya, makanya di sini disebutkan kan jika ahli warisnya anak perempuan semua. Ya. Nah, yang kedua jamaah sekalian, yang berhak mendapatkan 2/3 juga adalah saudari perempuan. Saudari perempuan jamaah sekalian. Berarti yang meninggal siapa, Pak? Nggak bisa saudara laki-laki, bisa saudara perempuan juga, gitu ya. Nggak mesti saudara laki-laki. Yang penting adalah dia statusnya sebagai saudara perempuan dari saudaranya, mau laki-laki ataupun perempuan ya. Nah, ini maka hak warisnya adalah 2/3 juga, tapi dengan catatan sama seperti anak perempuan, jumlahnya lebih dari 1 orang. Nah, ini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat terakhir.
Fa in kanat tathnataini falahuma tsulutsani mimma tarak. An-Nisa 176. Tapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Maksudnya siapa? Saudaranya. Ya, saudaranya. Berarti bisa jadi Pak, nanti saudaranya ini meninggal nggak punya anak, ya, maka dia dapat 2/3. Tapi kalau saudaranya punya anak Pak, yang mana berstatus sebagai bibi dari anak yang ditinggalkan oleh almarhum saudaranya, maka nanti hak warisnya terhalangi, ya, hapus, nggak dapat hak waris, ya. Nah, jadi ini syaratnya juga adalah tidak ada keturunan atau juga tidak ada saudara laki-laki dari almarhum. Baik, yang kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, yang mendapatkan 1/2. Nah, yang mendapatkan 1/2 ini yang pertama adalah suami. Nah, berarti yang meninggal siapa jemaah sekalian? Nah, istrinya. Ya, istrinya. Atau bisa juga Pak, kalau Al-Quran mengatakan bukan istrinya Pak, tapi istri-istrinya. Ini Al-Quran yang ngomong gitu ya. Itu surah An-Nisa ayat 12 ya. Lihat, Allah mengatakan walakum nisfu ma taraka azwajukum, ya. Dan bagimu ya suami itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, ya. Jadi artinya bisa saja seorang laki-laki Pak, seorang suami dapat hak waris 1/2 dari 4 istri. Nah, itu. Nanti kalau bapak mau dapat warisan banyak Pak, perbanyak istri Pak. Tapi jangan dikira perbanyak istri itu mudah Pak, ya. Karena orang kadang melihat poligami itu Pak hanya yang enak-enaknya aja gitu ya. Tapi bisa jadi yang nggak enaknya lebih banyak daripada enaknya Pak. Ya, saya punya kenalan jamaah Pak di daerah Bintara, Bekasi. Itu sering tidur di masjid Pak. Padahal baru beberapa bulan poligami. Ya sederhana dia ngomong apa? Ya rupanya saya pikir poligami itu enak. Ini buktinya nih, saya tidur di masjid terus nih. Gitu. karena istrinya berantem aja gitu sama dia. Gitu. Yang awalnya berantemnya cuma 1 orang, akhirnya sama dengan orang kedua gitu kan. Makanya dia ingin menenangkan dirinya dengan cara apa? Tidur di masjid gitu. Nah, jadi jangan dipikir poligami itu yang enak-enak aja ya. 1 istri aja kadang kita bebannya luar biasa, apalagi lebih dari 1 ya. Ya, tapi itulah ya. Tapi kalau saya pribadi Pak berpendapat sama saja, mau monogami ataupun poligami itu gak penting. Yang penting adalah bagaimana kita menjalankan status kita sebagai seorang suami yang baik ya, sebagaimana istri yang baik ya. Tapi kalau memang gak siap dengan poligami, sebaiknya dengan monogami saja. Baik. Nah, jadi sekali lagi suami dapat berapa? 1/2 dari harta istrinya. Nah, itu. Baik, tapi ini dengan syarat juga jemaah sekalian, istrinya tidak punya anak. Istrinya tidak punya anak. Nanti kalau istrinya punya anak, haknya berbeda. Kemudian yang kedua, yang menerima 1/2 adalah anak perempuan tapi tunggal, Pak. Kalau tadi kan anak perempuan lebih dari 1 dapat 2/3. Nah, tapi kalau dia cuma sendirian, nggak ada anak laki-laki dan juga dia tunggal, nggak ada anak perempuan yang lain, maka hak warisnya adalah 1/2. Allah katakan wa in kanat wahidatan falahan nisfu, ya, dan bila anak wanita itu satu-satunya, maka dia mendapatkan 1/2. Ya, nah, setengahnya nanti ahli waris yang lain. Nah, kemudian termasuk yang dapat 1/2, Pak, sepaket dengan 2/3. Berarti siapa satu lagi, Pak? Sepaket dengan yang 2/3 Pak. Sama maksud saya dengan yang dapat 2/3. Berarti satu lagi siapa? Saudari perempuan. Tadi kan yang dapat 2/3 kan bukan hanya anak perempuan tunggal kan, anak perempuan lebih dari 1 ya, tapi juga saudara perempuan yang lebih dari 1. Maka yang dapat 1/2 juga sama Pak. Bukan hanya anak perempuan tunggal, tapi juga saudara perempuan tunggal. Tapi lagi-lagi dengan syarat tidak ada saudara laki-laki, tidak ada anak atas almarhum pewarisnya dan syarat-syarat yang lain ya. Nah, jadi intinya yang mendapatkan 1/2 juga Allah informasikan adalah saudara perempuan, tapi kalau dia tunggal ya. Nah, ini disebutkan dalam An-Nisa 176. Ini imru'un halaka. Jika seseorang meninggal dunia, laisa lahu walad, dia tidak punya anak. Tapi walahu ukhtun, namun dia punya saudara perempuan tunggal, ukhtun. Haknya berapa? Falaha nisfu ma tarok, maka dia dapat 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh siapa? Saudaranya. Ya, tapi dengan syarat saudaranya tidak punya anak.
ya, dan si saudara perempuan yang tadi dapat setengah hanya sendirian. Baik, kemudian yang ketiga jemaah sekalian, yang mendapatkan sepertiga, ya, angka yang ketiga yang dapat sepertiga, yang pertama adalah ibu, ya, ibu dapat sepertiga. Berarti yang meninggal siapa, Pak? Anak, ya, mau anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, dan bisa jadi Pak, seorang ibu punya atau dapat hak waris sepertiga dari berapa anak? Nah, minimal satu, maksimal nggak terbatas, nggak terbatas, ya. Misalnya kayak di Palestina nih Pak, ada seorang ibu meninggal anaknya dalam satu waktu karena genosida dari Israel sampai puluhan, bisa aja kan? Nah, kalau anaknya semuanya udah berpenghasilan, punya harta Pak, maka ibunya masing-masing dapat dari setiap anaknya itu dapat berapa? Sepertiga, ya. Tapi dengan syarat bahwa si anak dari si ibu ini tidak punya anak juga, dia tidak ada cucu dari si ibu tersebut, ya. Nah, ini dasarnya An-Nisa ayat 12. Fa in lam yakul lahu walad wa warithahu abawahu fali ummihi thulus. Dan jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan sepertiga. Nah, sisanya berapa, Pak? 2/3. Nah, ini kan dikatakan yang meninggal ini nggak punya anak Pak, tapi dia diwarisi oleh ibu bapaknya. Berarti ibunya dapat sepertiga, sisanya untuk siapa? Ayahnya 2/3. Nah, itu jadi kalau orang nggak punya dan saudaranya nggak dapat karena saudaranya terhalangi oleh ayah. Nah, maka ahli warisnya cuma dua saja, ibunya atau ibu dan bapaknya. Ibunya sepertiga, bapaknya 2/3. Nah, yang kedua yang juga mendapatkan sepertiga disebutkan dalam Al-Quran adalah saudara atau saudari, ya, saudara laki-laki atau saudari perempuan yang hubungannya Pak kepada almarhum adalah persaudaraan seibu. Bukan saudara kandung yang bapak ibunya sama, bukan saudara seayah yang ibunya beda, tapi saudara yang ibunya sama, bapaknya beda. Nah, itu diisyaratkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 12. Fa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fits thuluts. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu, mau laki-laki atau perempuan, ini sama statusnya, lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga. Artinya dalam ayat ini Pak, isyarat bahwa saudara seibu itu dapat sepertiga kalau jumlahnya lebih dari satu orang. Tapi kalau nanti jumlahnya satu orang, haknya bukan sepertiga, 1/6 nantinya. Tapi ada isyarat juga, ya, sebagaimana syarat untuk saudara kandung, almarhum tidak punya anak, almarhum juga tidak punya bapak, gitu ya. Dan almarhum juga Pak nggak punya ya cuman ini sih bapak sama ke bawah tuh anak atau cucu, gitu ya. Tapi kalau misalnya almarhum punya istri atau almarhum punya saudara kandung misalnya, ya itu mereka masih bisa mendapatkan hak waris sebesar sepertiga, ya. Tapi sekali lagi jumlahnya lebih dari satu orang, ya. Nah, ini juga mengisyaratkan kepada kita Pak bahwa di dalam Islam hubungan persaudaraan itu pun bisa mempengaruhi hak waris, gitu ya. Artinya saudara sekandung Pak, hak warisnya beda dengan saudara seayah, hak warisnya juga beda dengan saudara seibu, meskipun sama-sama saudara, gitu. Nah, ini yang perlu kita ketahui terkait dengan haknya yang berbeda, ya. Dan kenapa Pak haknya berbeda padahal sama-sama saudara walaupun dari jenis saudara yang berbeda? Kenapa hak warisnya dibedakan Pak? Hah? Jawabannya sederhana Pak. Wallahu a'lam. Jawabannya adalah apa? Wallahu a'lam. Ya begitu Allah mengaturnya, gitu ya. Sami'na wa ata'na, selesai, gitu. Baik. Nah, karena saya pernah Pak digugat sama seseorang gara-gara masalah ini. Ya, karena di kompilasi hukum Islam kita nggak mengatur lebih detail Pak. Kompilasi hukum Islam tidak merinci itu saudara yang berbeda jenis itu hak warisnya berapa, nggak dirinci, gitu ya. Jadi artinya yang nanya sama saya itu dia kebetulan yang dapat hak waris lebih banyak Pak. Sedangkan saudara yang lain nggak dapatnya sedikit, gitu ya. Saya sampaikan apa adanya, saya ilmu yang saya pelajari, gitu kan. Nah, akhirnya dia share hasil dia screenshot WhatsApp yang saya kirim itu Pak. Ya, di grup keluarganya. Nah, keluarganya yang tadi dapat sedikit akhirnya menteror saya, gitu Pak. Ini Anda jangan ikut campur urusan keluarga kami. Siapa tiba-tiba ngomong kayak ini, saya nggak tahu.
Rupanya telusur berasal dari yang nanya sebelumnya. Nah, jadi ya itulah. Nah, maka sekali lagi saudara itu berbeda-beda hanya ya. Baik, kemudian yang berikutnya Pak, seperempat. Yang dapat seperempat ya. Yang dapat seperempat yang pertama adalah suami. Padahal tadi suami sebelumnya dapat berapa Pak? Setengah ya. Nah, kenapa suami bisa dapat seperempat? Kalau istrinya punya anak ya. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna. Bila istrimu punya anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari hartanya. Dan anak ini jamaah sekalian tidak mesti anak yang didapatkan dari suami tersebut. Bisa jadi bawaan dari suami yang sebelumnya. Intinya yang punya anak di sini siapa? Istrinya, gitu ya. Nah, maka suaminya yang menikahi wanita tersebut itu dapat seperempat. Jadi tidak mesti dari anak mereka berdua gitu ya. Tapi anaknya juga harus anak kandung yang berasal dari ibunya, bukan anak angkat, bukan anak tiri gitu ya. Baik, kemudian yang berikutnya Pak, yang dapat seperempat adalah istri. Nah, istri itu penerima hak waris yang paling besar tuh seperempat Pak. Ya, jadi istri tidak mungkin dapat hak waris lebih dari seperempat. Ya, tapi istri Pak bisa dapat hibah lebih banyak daripada hak waris. Nah, maka para istri yang tahu bahwa hak warisnya cuma seperempat, mintalah hibah sebanyak-banyaknya sebelum suaminya meninggal. Ini solusinya Pak ya. Karena nanti dia cuma seperempat, sisanya untuk siapa? 3/4. Kalau almarhum nggak punya anak, untuk saudara. Nah, jadi kalau harta warisnya misalnya 1 miliar, istrinya cuma dapat 250 juta atau 750 juta untuk saudaranya. Nah, itu. Ridho wahai para istri? Harus ridho gitu ya. Nah, tapi kalau ingin mengantisipasi itu yaitu tadi solusinya lewat jalur hibah. Nah, itu boleh seperti itu. Atau jalur nafkah juga bisa Pak, minta nafkah yang lebih banyak dari sebelum-sebelumnya itu. Kalau suaminya mau ya. Nah, dasarnya adalah walahunnar rubu'u mimma taraktum ya, dan kalian wahai istri mendapatkan seperempat dari apa yang ditinggalkan oleh suamimu. Nah, tapi bedanya dengan suami Pak, istri itu dalam satu ikatan pernikahan Pak hanya bisa dapat seperempat dari satu suami. Kecuali kalau misalnya begini Pak, dia pernah menikah dengan seorang laki-laki, suaminya meninggal, lalu berstatus janda, belum diurusi harta warisnya. Lalu setelah selesai iddah dia nikah lagi Pak. Ya, setelah dia nikah lagi Pak, rupanya meninggal lagi, belum diurusi warisannya. Nikah lagi, belum diurusi warisannya Pak. Nikah lagi, belum diurusi warisannya. Nah, maka dalam kasus ini Pak, dia bisa masih dapat seperempat dari semua suami-suami yang sebelumnya yang meninggal ketika dia saat itu berstatus istri. Ya, nah itu. Dan jumlahnya bisa berapa Pak? Suami yang nggak ada batas, nggak ada batas gitu ya. Tapi kalau dalam satu ikatan pernikahan Pak, jelas seorang istri hanya bisa dapat dari satu suami, karena seorang wanita tidak boleh punya lebih dari satu suami dalam satu ikatan pernikahan. Ya, tapi kalau dalam ikatan pernikahan yang berbeda, nah mungkin saja bisa. Baik, kemudian yang berikutnya sekalian, ya kita tutup dengan dua hal yang terakhir ya, karena waktu juga membatasi, mungkin asobah dan seterusnya akan kita bahas pada pertemuan yang lain. Yang berikutnya 1/6. Nah, 1/6 ini jamaah sekalian, biasanya kan 1/6 itu Pak, setengah dari yang dapat berapa? Sepertiga kan? Nah, tadi yang dapat sepertiga siapa? Ibu dan saudara seibu ya. Maka Pak, yang dapat sepertiga juga mirip seperti yang dapat 1/6 juga mirip seperti yang dapat sepertiga. Ditambah satu yaitu ayah. Jadi yang dapat 1/6 ya. Yang dapat 1/6 ini sama dengan yang dapat sepertiga ya. Jadi ibu itu dapat 1/6 termasuk ayah. Kapan? Ketika almarhum anaknya punya anak. Ya, almarhum anaknya punya anak. Allah katakan wali abawaihi likulli wahidin minhumas sudus, dan untuk dua orang ibu bapak bagi masing-masing dapat 1/6. Maksudnya ketika anaknya meninggal dan sebelumnya punya anak itu dapat 1/6. Jadi setara hak waris antara ibu dan bapak dalam kasus ini. Dan yang terakhir jemaah sekalian, yang terakhir adalah sebenarnya masih ada satu lagi Pak yang dapat 1/6 yaitu saudara seibu. Tapi di dalam Al-Quran tidak disebutkan Pak, itu disebutkan dalam hadis saudara seibu itu dapat 1/6 kalau jumlahnya satu orang. Karena tadi kan saudara seibu dapat 1/3 kalau jumlahnya lebih dari satu. Jadi kalau satu orang saja maka dia dapat 1/6.
Dan yang terakhir yang dapat 1/8 Pak. Nah yang dapat 1/8-nya cuma satu orang aja, cuma satu pihak saja. Itu siapa? Nah istri yang dapat 1/4 ya. Nah yang dapat 1/4 siapa Pak sebelumnya? Suami dan istri kan. Tapi kan karena suami itu Pak hak waris yang paling besar bukan 1/4, berapa? Setengah kan. Maka nggak mungkin dia berkurang lagi yang ketiga kalinya gitu ya. Jadi suami cukup sampai 1/4. Batasan maksimal suami itu 1/2, minimalnya 1/4. Tapi kalau istri karena batasan maksimalnya 1/4, maka ada kemungkinan dia berkurang. Nah, setengah dari 1/4 adalah 1/8. Nah, ini maka istri dapat 1/8. Dasarnya An-Nisa 12, fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu mimma taraktum. Bila suamimu punya anak, maka kamu mendapatkan 1/8 dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Nah, jadi ini sebenarnya Pak kalau kita lihat pola-pola hak waris fardu ini sederhana sebenarnya yang tadi saya sebutkan Pak. Kalau ada yang dapat 1/2 berarti kemungkinan dia bisa dapat 1/4. Tapi tadi pengurangan itu hanya berapa? Sekali atau 2 kali? Cuma sekali ya, dari 1/2 1/4 dan tidak mungkin dia menjadi 1/8 ya. Tapi kalau 1/4 maka berkurangnya menjadi 1/8 kalau syaratnya tidak terpenuhi. Kalau yang dapat 1/3 berarti berkurangnya menjadi 1/6 ya. Tapi yang 1/6 Pak, ada nggak berkurang menjadi 1/12? Nggak ada ya, karena angka 1/12 nggak ada di dalam Al-Quran ya. Jadi begitu pola-pola perubahan hak ahli waris kalau terpengaruhi oleh keberadaan oleh ahli waris yang lain ya. Karena sekali lagi hak-hak waris ini tadi Pak sifatnya tidak statis ya, tidak baku gitu ya. Dia bisa berubah tergantung konstruksi warisnya. Makanya Pak, inilah alasannya di dalam Islam itu Pak, kenapa orang kalau masih hidup tidak boleh menentukan ahli waris. Ya, kan kalau di dalam undang-undang perkawinan kita boleh Pak, orang masih hidup nentuin ahli waris kan. Tapi dalam hukum Islam nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa? Karena ketika dia udah nentuin Pak, apakah itu pasti? Belum tentu. Walaupun dia pakai hukum Islam sekalipun itu belum tentu. Dan bisa jadi Pak, ketika dia nentuin siapa ahli warisnya, rupanya dia yang jadi malah ahli waris gitu dari yang ditentuin gitu kan. Karena yang ditentuin malah meninggal lebih awal gitu. Atau tadi datang orang baru ya dari ada anaknya melahirkan dan semacamnya. Nah, itu akan berubah. Maka kapan ditentukannya ahli waris? Ya nanti ketika ditentukannya siapa ahli waris kalau ada yang meninggal. Nah, seperti itu. Nah, ini hukum waris di dalam Islam seperti itu. Baik, jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di awal terkait dengan teknik pembagian waris ya, karena waktu juga yang membatasi kita. Sebab kalau kita nanti bahas asobah ini gantung malah setengah ilmu itu membahayakan Pak. Lebih baik kita berhenti dulu dan kita endapkan dulu penerima fardu ini di dalam pemahaman kita ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan sebelum kita tutup, mungkin ada yang bertanya Pak? Silakan. Ya. Ahli waris ya Pak, bukan pewaris ya. Yang maksudnya yang menerima atau yang menerima warisan, bukan yang meninggal ya. Karena kan ada kasus yang meninggal. Nah, bisa juga. Dia berubah kelamin. Maksudnya hukum hak warisnya bagaimana gitu? Berubah jadi laki-laki. Ya. Baik, sebenarnya begini Pak, kalau ngomongin hubungan transgender dengan hak waris, seorang yang merubah kelamin ini kalau kita pakai logika dulu ya. Kalau kita secara logika nih ya, menilai hak waris dari seorang laki-laki yang merubah dirinya menjadi perempuan, kalau dikaitkan dengan masalah warisan Pak, sebenarnya dia bodoh. Ya, kenapa? Karena haknya berkurang gitu kan. Kalau pakai perempuan kan artinya secara hukum umumnya laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Nah, tapi kalau misalnya dibalik Pak, saya belum menemukan transgender itu bisa merubah kelamin dari perempuan menjadi laki-laki. Emang bisa ditumbuhkan kemaluannya Pak? Dicangkok. Gimana mencangkok kelamin Pak? Kalau kelamin laki-laki dipotong bisa gitu ya, tapi kalau cangkok kelamin laki-laki gimana gitu?
Paling kan cuman bisa merubah penampakannya aja gitu ya. Tapi kan nggak bisa merubah apa namanya kelaminnya. Tapi kalau transgender itu merubah Pak dari kelamin laki-laki dia rubah menjadi perempuan tuh banyak kasusnya gitu ya. Nah itu. Nah jadi ya itu kalau kita bicara logika Pak. Artinya sebenarnya dia bodoh. Kenapa? Karena mengurangi hak warisnya kalau merubah menjadi perempuan. Nah tapi jemaah sekalian dalam hukum Islam Pak, waris itu tidak terkait dengan keinginan manusia merubah dirinya, tapi kembali kepada kodrat dan fitrahnya. Jadi sekalipun misalnya dia merubah kelaminnya dan berhasil misalnya ya secara kedokteran, tetap status dia sebagai ahli waris adalah kodrat asal dia. Ya, kalau memang dia dulunya kodratnya laki-laki, dia nggak bisa menuntut hak waris sebagai perempuan kalau pakai hukum Islam gitu ya. Tapi kalau pakai hukum non Islam ya mungkin bisa aja itu diatur. Nah itu satu. Tapi Pak ini sebagai tambahan ya, kecuali kalau misalnya memang dia ditakdirkan lahir punya dua kelamin. Nah ini bukan transgender ini Pak, ya itu beda lagi. Kalau dia punya dua kelamin Pak, maka di dalam hukum Islam nggak boleh dua-duanya menjadi milik dia dalam konteks waris. Ya, jadi misalnya gini Pak, oh saya punya dua kelamin, berarti saya bisa dapat waris dua kali sebagai laki-laki sekaligus perempuan, nah, nggak bisa. Harus dia dihilangkan salah satu kelaminnya. Atau kalau misalnya tidak dihilangkan, harus dilihat mana kelamin yang lebih dominan. Ya, dilihat dari sisi tempat seringnya keluar buah kotorannya, misalnya buah air kecil atau buah air besarnya, buah air kecil lah ya. Kalau buah air besar kan sama Pak ya. Yang beda di buah air kecilnya gitu. Itu mana yang dominan? Atau itu kemudian sisi biologis yang lain, haid atau tidak misalnya. Kemudian juga tubuhnya misalnya apakah muncul payudara atau kalau laki-laki jakunnya dan macam-macam. Intinya adalah dilihat mana yang paling dominan dan tidak bisa diambil dua-duanya. Nah, jadi saya tambahkan ya ada dua kasus ini. Yang pertama, kalau perubahan kelamin tidak merubah status hak waris, kembali ke kodrat asalnya. Tapi kalau dia punya dua kelamin, maka salah satunya yang dijadikan dasar dilihat dari apa yang dominan dari sisi kelaminnya dan tidak bisa lewat jalur dua-duanya. Ya, tapi kasus punya dua kelamin ini juga jarang terjadi ya. Ya begitu Pak. Jadi nggak bisa orang merubah kelamin untuk bisa dapat hak waris yang berbeda. Tapi nggak ada yang hadir di sini berniat Pak ya. Baik, masih ada Pak? Cukup ya. Baik, sebenarnya nanti ada pembahasannya khusus Pak, tapi bukan masalah merubah transgender ya. Terkait dengan yang tadi dua kelamin itu tadi ada pembahasan karena ini kasuistik di dalam hukum waris. Nah, namanya disebut dengan khunsah. Mungkin nanti kita sedikit ulangi dalam bab-bab pengecualian dalam hukum waris ini. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.